Afara'aitum ma tahrusun. Nasihat pelajaran yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 63. Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Jadi ini semua menunjukkan keagungan Allah, kebesaran Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia supaya berpikir, terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamu hanya memiliki upaya usaha yang sangat terbatas. Kamu hanya menyangkut, menanam, merawat. Kamu sekali lagi tidak yang menciptakan benih, tidak yang menciptakan tanah, tidak yang menciptakan air, tidak yang menciptakan matahari, tidak yang menciptakan perubahan musim. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Hukum-hukum yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini, itulah yang menjadikan manusia itu menerima nikmat, merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu tanaman-tanaman itu subur, buah-buah itu siap untuk dinikmati. Lalu kehidupan manusia bisa berkesinambungan karena Allah memberikan berkat. Allah menurunkan hujan. Allah memberikan panas. Allah yang mengatur cuaca serta yang mengatur musim. Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Lau nasya ja'alna utaman fadhartum tafakka'u. Manusia diajak berpikir supaya manusia mendapatkan kebenaran Tuhannya. Kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada, maka mereka akan gagal. Mereka tidak mendapatkan hasil. Mereka gagal panen. Jadi yang mengatur itu semua adalah Allah. Kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur apabila petaka itu diturunkan, maka jadilah kamu heran tercengang, meratap, mendapatkan kerugian. Begitu juga dia menanti, lelah, harapannya semuanya menjadi gagal, menjadi pupus. Inna la mughramun. Seraya manusia mengucapkan setelah petaka itu diturunkan, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Itu semua sebagai pelajaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa hukum-hukum yang diberlakukan di alam ciptaan ini adalah hukum dia, sesuai dengan kehendak dia. Maka supaya manusia mengambil pelajaran, supaya manusia mengenal keagungan Tuhannya. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Ketika petaka itu diturunkan, maka mereka gagal panen. Akhirnya mereka merugi. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun. Ini nasihat, pelajaran, peringatan supaya manusia mengingat kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 68, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Itu merupakan nikmat yang tidak berhingga.
Antum anzaltumu minal muzni am nahnul munzilun. Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Air itu diimpun dari uap, dari partikel. Dikumpulkan di suatu tempat yang bernama muzn. Muzn ini memiliki ketinggian tertentu. Setelah berkumpul lalu terjadi gesekan, min dan plus. Terjadilah kilat. Sehingga air hujan yang diturunkan itu pasti steril. Terjadilah hentakan suara yang keras yang dinamakan guntur, halilintar. Siapapun takut ketika mendengar suara guntur tersebut. Setelah itu diturunkan. Dan air yang diturunkan itu diserap oleh semua mata air yang ada di bumi. Untuk kelangsungan kehidupan manusia. Dan air tersebut suci mensucikan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan air dari langit suci mensucikan. Ketika dia turun di bumi, maka tanaman-tanaman itu akan menjadi subur dan rindang. Ketika dia turun ke laut, diserap oleh mutiara, diserap oleh kerang-kerang mutiara, disimpan di dalam katusnya, lalu menjadi mutiara-mutiara atau permata-permata yang berasal dari dasar lautan. Lau nasya'u ja'alna urujajan walau la tashkurun. Kalau kami kehendaki niscaya kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Jadi itu semua sebagai rahmat dari Allah, pemberian dari Allah. Supaya manusia ini bersyukur karena air ini bisa memberikan kelangsungan hidup. Dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhingga. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi ini merupakan nasihat, merupakan pelajaran supaya diingat, supaya manusia mengenal keagungan Tuhannya, kebesaran Tuhannya. Supaya manusia juga percaya dengan hari kebangkitan. Karena perbuatan manusia ini menjadi baik, menjadi terpuji. Karena dia menjadi manusia yang bertanggung jawab. Afara'aitumun nar allati turun. Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Api ini merupakan nikmat tersendiri. Dengan keberadaan api manusia menjadi maju, memiliki terobosan, memiliki teknologi. Jadi api diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari beberapa bahan, berasal dari kayu, berasal dari briket, berasal dari listrik, berasal dari nuklir, berasal dari tenaga surya dan lain sebagainya. Itu semuanya harus disyukuri. Itu merupakan suatu nikmat yang tidak terhingga. Antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamukah yang menjadikannya? Bahan utama api itu kayu. Karena sebelum bumi ini ditempati dihuni oleh manusia, kayu-kayu, pohon-pohon itu sudah diciptakan. Usianya jutaan tahun sehingga menjadi fosil, lalu menjadi bahan bakar. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
Kami menjadikan api itu untuk peringatan, untuk pelajaran. Sebagaimana yang kita jelaskan, kesamaan dengan api dari ayat-ayat sebelumnya. Dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Jadi api ini berguna bagi orang yang bepergian, api berguna juga bagi orang yang tidak dalam keadaan bepergian. Lalu Allah berfirman dalam ayat 74 surat Al-Waqiah, supaya nikmat-nikmat itu semua yang diberikan oleh Allah kepada manusia, manusia bersyukur, manusia mengingat kepada Tuhannya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Jadi nikmat-nikmat itu supaya kita syukuri. Kita bersyukur, maka berarti kita harus mentaati hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berupa perintah-perintah Allah serta yang berupa larangan-larangannya. Kita bersyukur supaya kita menyontoh akhlak mulia yang telah dicontohkan oleh para nabi dan para rasul, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga suci beliau. Karena kita diperintahkan berakhlak seperti akhlak yang diajarkan oleh Allah. Siapakah yang mengajarkan? Yang mengajarkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajarkan adalah Ahlul Bait alaihi wassalam. Sehingga bacaan Fasabbih bismi rabbikal azim itu dibaca ketika dalam keadaan ruku. Sebagaimana Sabbih isma rabbikal a'la itu dibaca dalam keadaan bersujud. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.